Hai teman Kilin, perkenalkan, saya Kilin yang akan menemani malam-malammu bersama teman tak kasat mata. Kilin akan membawakan cerita-cerita seram yang membuat bulu kuduk kalian merinding. Cerita pengalaman Kilin bersama teman-teman dan keluarga Kilin yang boleh dipercaya, boleh tidak. Yang pasti, akan ada yang menemani kalian saat mendengarkan cerita ini. Sebelum kalian mendengarkan cerita Kilin, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share ya. Teman Kilin, kali ini aku akan menceritakan kejadian seram yang ada di toilet sekolahku. Tidak hanya aku, kakakku pun pernah mengalami kejadian seram di toilet sekolah itu. Aku dan kakakku bersekolah di satu sekolah yang sama. Awalnya aku hanya menganggap remeh kakakku saat menceritakan kejadian yang pernah ia alami bersama teman-temannya. Hingga aku pun saat masuk di sekolah tersebut mengalami hal yang sama. Saat itu di sekolah kakakku sedang ada kegiatan. Sebelum dimulai, para siswa disuruh untuk berkumpul di tengah lapangan. Salah satu temannya yang bernama Tia mengajak kakakku dan teman lainnya yang bernama Julia ke toilet terlebih dahulu. Kakakku dan Julia pun berteriak dan bilang akan meninggalkan Tia. Mereka tidak benar-benar meninggalkan Tia sendiri, karena mereka yang usil sedang bersembunyi di salah satu ruang di toilet sekolah, yaitu ruang ganti. Toilet wanita di sekolah seperti lorong. Ada beberapa toilet yang berjejeran dan ada satu ruang yang kita sebut sebagai ruang ganti yang biasa digunakan para siswi untuk berganti pakaian saat olahraga atau ketika ada kegiatan lainnya. Di dalam ruang ganti ada kaca yang berukuran satu badan manusia dan ruang kecil yang berisi alat kebersihan. Orang tidak dapat masuk ke ruang tersebut karena sudah terisi banyak barang. Saat sedang bersembunyi di ruang ganti, sambil pintu sedikit tertutup, kakakku dan Julia mengintip ke arah keluar, berjaga kalau Tia hendak meninggalkan toilet. Kakakku dan temannya yang sedang mengintip merasa terganggu dengan ruang kecil di dalam ruang ganti itu, dan melihat ke arah ruang kecil tersebut. Kakakku dan Julia tidak sadar kalau tadinya pintu di ruang itu tertutup rapat dan tiba-tiba kebuka sendiri. Mereka pun mendatangi ruang, dan saat akan menutup pintu, mereka melihat 4 jari pucat yang sedang memegang pucuk pintu ruang kecil itu. Kakakku dan Julia akhirnya lari ketakutan dan benar-benar meninggalkan Tia sendiri. Semenjak kejadian jari pucat itu, kakakku tidak pernah mau ke ruang ganti ataupun ke toilet sendiri. Ia akan selalu mengajak teman atau ke toilet saat kondisi ramai siswa yang lain. Hingga kejadian lain dialami dan dirasakan kakakku kembali. Saat itu kakakku sedang ada tugas untuk bermain drama. Untuk menambah nilai para pemain drama harus menggunakan kostum sesuai peran yang mereka mainkan. Setelah selesai bermain drama, kakakku dan teman-temannya hendak berganti pakaian dengan seragam sekolah. "Nat, ayo cepet ganti baju," teriak kakakku mengajak temannya Natasha yang sedang bersiap-siap sambil mengobrol dengan teman yang lain. Karena temannya terlalu lama, kakakku pun meninggalkan temannya itu dan pergi ke toilet sendiri untuk berganti pakaian. Saat di toilet, kakakku melihat ada temannya yang bernama Natasha tadi berjalan di depan kakakku. "Loh Nat, kamu sudah di sini? Cepat banget," ucap kakakku menyapa temannya, tapi tidak ada tanggapan sama sekali. "Nat, aku jangan ditinggal. Awas kamu sombong ya," ucap kakakku kembali sambil memasuki salah satu toilet
dan melihat temannya itu memasuki ruang ganti. Setelah selesai berganti baju, kakakku kaget melihat temannya Natasha yang masih memakai kostum drama dan sedang duduk di depan koperasi yang berada di seberang toilet bersama teman-teman yang lain. "Tadi kamu ngajak aku ganti baju, kok malah kamu tinggal?" kata Natasha ke kakakku. Kakakku pun yang masih bingung menjelaskan dan bercerita apa yang ia lihat di toilet barusan. Jelas-jelas dia melihat Natasha masuk ke ruang ganti dan mereka ganti bersama. Tapi Natasha dan teman-temannya yang lain tidak percaya dan bilang kalau dari tadi mereka duduk dan makan di koperasi sambil menunggu kakakku yang meninggalkan mereka berganti baju. Kejadian seram pun juga aku alami saat memasuki sekolah yang sama dengan sekolah kakakku. Saat itu aku pulang sore karena ada ekstrakurikuler. Aku yang menunggu jemputan di depan sekolah memutuskan untuk kembali masuk ke dalam untuk ke toilet karena ingin buang air kecil. Di dalam sekolah, aku melihat temanku yang bernama Sarah sedang duduk sendiri di depan salah satu ruang kelas. "Sarah, kamu belum pulang? Temenin aku ke toilet ya." Karena keadaan sekolah yang sepi, aku jadi takut ke toilet sekolah. Belum lagi mengingat cerita seram yang pernah diceritakan kakakku. Maka dari itu, aku mengajak temanku itu untuk menemaniku. Sepanjang perjalanan ke arah toilet, aku mengajak temanku Sarah untuk mengobrol. Tapi temanku tidak seperti biasa. Ia hanya diam dan tidak menyautiku. Hingga di dalam toilet pun, aku tetap mengajak Sarah ngobrol agar tidak berasa sepi dan seram. Tapi aku juga tidak mendengar Sarah menjawab obrolanku. "Sar, kamu mau pulang tah? Kalau mau pulang, gak apa, duluan aja." Tanyaku yang berusaha menghilangkan keheningan. Tapi, tidak ada jawaban dari Sarah. Hingga saat aku selesai dan keluar dari toilet, aku tidak melihat temanku di sana. Aku kira dia sudah pulang dan pergi meninggalkanku di toilet. Untung, gak berapa lama, jemputanku datang dan aku segera pulang. Keesokan harinya, saat tiba di sekolah dan aku bertemu Sarah, aku bertanya ke Sarah, apa kemarin dia pulang terlebih dahulu? Sarah pun menjawab, "Aku kemarin gak ikut ekstrakurikuler. Sepulang sekolah, aku langsung pulang ke rumah karena ada acara keluarga." Aku yang mendengar jawaban Sarah pun kaget dan tidak percaya. Jadi, yang menemaniku ke toilet siapa? Yang aku ajak ngobrol siapa? Teman Kilin, hati-hati kalau hendak ke toilet sendiri ya. Siapa tahu, ada yang menemanimu di sana. Terima kasih karena sudah mendengarkan cerita Kilin hari ini. Teman Kilin juga hadir di platform podcast kesayangan kalian, yaitu Spotify dan Noise. Jangan lupa datang dan dengarkan cerita-cerita seram Kilin lainnya. Terima kasih juga untuk subscribe, like, share, dan komennya teman-teman Kilin.